Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-142. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati setiap kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang meresponi akan panggilan-Mu, akan kasih-Mu. Kami ingin lebih dalam mengenal Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, tolong tuntun setiap kami, berbicaralah, ajarlah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh dimerdekakan, dicelikan, dan kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana saya sudah sampaikan di awal bahwa ini adalah perikop yang ke-142. Jadi ada kurang lebih 141 perikop sebelumnya yang sudah kita bahas, mulai dari Injil Matius pasal 1 dan selesai. Ini masuk kepada Injil Markus. Saya rindu kita sekalian boleh bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saja kelewatan renungan firman Tuhan atau pengajaran ini, boleh silahkan kulik dan cek di dalam playlist kita, seri pendalaman Alkitab. Di situ kita sama-sama belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lanjutan dari pembahasan di episode atau di perikop sebelumnya, pelayanan Yesus lumayan terkendala gara-gara ada seorang kusta yang karena dengan sukacitanya ia memberitahu ke sana kemari tentang mujizat yang terjadi atas dirinya. Ya saudaraku, gak usah zaman dulu lah, zaman sekarang juga sama ya. Kalau ada orang yang sedikit mengalami mujizat dan
itu diceritakan akan menjadi sesuatu yang viral di masa yang sekarang ini, saudara ya. Dan tidak heran orang seperti itu akan diburu, dicari-cari, dikejar. Dan terlepas apakah itu benar atau tidaknya ya. Namun yang dikatakan oleh Injil ini itu disaksikan tidak cuma oleh Markus, tetapi oleh 3 penulis Injil yang lain, sehingga bisa dikonfirmasi bahwa ini adalah suatu kebenaran karena berdasarkan peraturan dwi ganda saksi, di mana kalau ada 2 atau 3 orang saksi, maka suatu perkara dinyatakan sah, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari renungan kita kali ini dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12? Banyak sebenarnya. Bahkan waktu 10 sampai 30 menit mungkin tidak akan cukup untuk menjelaskan hal ini, saudaraku ya. Tetapi saya mau mendorong saudara, mari saudara lebih sungguh lagi untuk saudara membuka hati saudara kepada Tuhan Yesus. Mohon Ia menuntun dan memimpin kehidupan saudara, menuntun dan memimpin hati saudara untuk memahami kebenaran firman-Nya juga yang terutama, saudara ya. Jadi dikatakan di sini ada orang lumpuh ya, yang rindu untuk disembuhkan. Namun saudara perlu tahu, berita tentang Yesus sudah tersebar luas kemana-mana. Oh, Yesus ada sebuah rumah. Jadi orang berbondong-bondong datang memenuhi, sampai dikatakan rumah itu penuh. Ya, di depan pintu rumah pun sudah tidak ada tempat lagi. Saudara bisa bayangkan gak? Semua orang berjubel di dalam rumah dan di luar rumah. Sementara ada orang yang sedang sakit lumpuh yang rindu disembuhkan. Saya percaya tidak cuma orang sakit lumpuh itu yang datang. Ada begitu banyak juga orang yang sakit yang datang. Ya, dan mereka berjubel. Dan ini sebuah keyakinan saya juga. Jauh lebih banyak orang yang sehat yang datang. Tapi mereka memenuhi ruangan. Malah membuat yang sakit mau disembuhkan kesulitan untuk menemui Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa dari seorang lumpuh dan 4 orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, jadi ada iman yang luar biasa dari seorang lumpuh dan 4 orang yang bersama-sama dengan dia. Karena akhirnya dengan kesungguhan mereka mencari Tuhan, mereka sampai melakukan sesuatu yang mungkin agak berlebihan juga. Mereka membongkar atau membuka atap. Nah, perlu jadi bayangan bagi saudara ya, rumah orang Yahudi saat itu di zaman itu biasanya tingkat 1. Kemudian memiliki tangga luar menuju rooftop atau atap ya. Atap ini dibuat dari balok kayu. Ya, tiang-tiangnya atau tulang-tulangnya terbuat dari balok kayu dan juga tanah liat dan jerami. Bisa dibongkar dengan tangan. Namun tindakan iman mereka membongkar atau membuka atap bukan sekedar nekat, tapi sangat kreatif dan juga beresiko, saudara ya, karena mereka bisa dianggap mengganggu properti atau merusak properti orang lain. Tetapi saudara bisa lihat di sini, iman sejati rela menanggung risiko sosial demi membawa orang kepada Yesus. Yang kita patut acungi jempol tidak hanya orang lumpuh ini, tapi mereka yang berempat ini bekerja sama-sama punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, sekarang kita lihat keadaan yang berjubel. Gimana dengan keadaan yang berjubel? Di situ disebutkan bahwa ada orang-orang terhormat ya, para ahli-ahli Taurat duduk dekat Yesus. Mereka ada dalam posisi terhormat, yakni di tengah rumah itu. Di dalam rumah, di tengah rumah. Lucunya di sini mereka tidak datang untuk percaya. Mereka datang hanya sekedar mengamati dan ada keinginan untuk menghakimi. Sekali lagi, mereka tidak datang dengan rasa haus, dengan kerinduan mengenal Tuhan. Mereka datang hanya untuk
mengamat-amati, memperhatikan. Kalau mereka ketemu ada satu yang salah, mereka akan sebarluaskan kesalahan. Itu namanya menghakimi. Beda dengan orang lumpuh ini. Dia lumpuh, dia butuh pertolongan. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam rumah itu dengan cara yang normal lewat pintu. Karena saking penuh sesaknya, rumah itu dipenuhi dengan orang-orang sombong, saudaraku. Nah, lucunya saudaraku ya, justru orang yang sakit lumpuh ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Bukan mereka yang memenuhi rumah itu. Bukan mereka yang cerdik pandai, bukan mereka yang rohaniwan. Justru orang lumpuh dengan imannya ini yang disembuhkan oleh Tuhan. Ini bisa menjadi pengingat bagi setiap kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kesombongan. Datanglah dalam rasa haus, dalam rasa lapar, dalam rasa rindu akan kasih dan hadiratnya. Karena dengan demikian, saudara tentu akan mengalami kasihnya. Saudara ya, datang ibadah, jangan cuma datang hanya ingin menilai khotbah. Datang ibadah, jangan cuma datang cuma pengen bilang kepada orang di sebelahnya atau kepada saudaranya dengan berkata, khotbah ini buat kamu. Kamu harus bertobat, dengerin khotbah ini. Jangan seperti itu. Mari kita datang dengan membuka diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, tegur aku, didik aku, ajar aku. Seperti itu. Kerendahan hati yang seperti itu akan membuat kita jauh lebih diberkati. Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi kelanjutannya ya, orang lumpuh di sini secara konteks budaya dan sosial di masa itu seringkali dianggap warga negara atau warga masyarakat yang dianggap hina. Karena orang lumpuh itu seringkali dikaitkan dengan dosa. Makanya ada di dalam ayat Yohanes 9 ayat 2 itu ya, walaupun ini bukan bicara kepada soal orang lumpuh, orang sakit ini ya. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Ini bicara soal kebutaan. Nah, orang lumpuh juga sama. Banyak kali mereka dihakimi dengan kalimat seperti ini. Ketika dilihat ada orang lumpuh, siapa yang berbuat dosa ya? Orang ini atau orang tuanya? Waduh, keadaan seperti itu membuat tidak nyaman saudaraku ya. Kalau dalam kehidupan modern zaman sekarang, orang lumpuh kan dilahirkan oleh karena ya ketidaksempurnaan soal genetik dan lain sebagainya. Ada gangguan dalam proses kehamilan dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Dan bukan hak kita juga untuk menghakimi saudaraku ya. Jadi menjadi orang lumpuh, menjadi orang sakit, menjadi orang buta, menjadi orang tuli, di masa itu dianggap warga negara kelas bawah. Mereka dianggap terstigma secara sosial dan rohani, ya dianggap mungkin dikutuk oleh Tuhan. Makanya ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, atau dosamu diampuni, itu bukan sekadar pernyataan spiritual, tetapi ini adalah gambaran dari Yesus mengencourage, lebih tepatnya mengencourage, menyemangati, membangkitkan semangat daripada orang lumpuh ini, bahwa engkau sudah dipulihkan, baik identitas dan martabatmu di tengah masyarakat. Jadi saudaraku, seperti itu intinya. Ya, kita semua ini lumpuh dan kita semua membutuhkan Tuhan. Maka kita semua harus punya iman, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kita boleh mengalami yang namanya pemulihan. Nah, ada satu hal yang menarik hati saya juga di sini ya. Dan ini bisa menjadi jawaban bagi saudara yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang melihat itu, mereka merasa risih. Dan ia dituduh sedang menghina atau menghujat Allah. Karena hanya Tuhan saja
hanya Allah saja yang berkuasa mengampuni dosa. Siapa Yesus? Ya, ia memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Mungkin bagi kebanyakan ahli Taurat dan pemimpin agama yang sudah tua-tua, mereka akan berpikir siapa dia yang bisa mengampuni dosa. Dia cuma manusia biasa. Bisa-bisanya dia mengklaim bisa mengampuni dosa. Saudaraku, di sini adalah jawaban bagi setiap kita. Yesus dianggap menghujat Allah karena sedang menyamakan dirinya dengan Allah dengan berkata dosamu sudah diampuni. Tapi kita semua tahu kan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan Juru Selamat yang menjadi manusia. Maka ia memang punya otoritas, dia memang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Bagi orang Yahudi, mengampuni dosa itu artinya cuma Tuhan yang berhak, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara prosesi pengorbanan di dalam bait suci. Dengan adanya korban dengan pencurahan darah, baru kamu bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi itu pun sebatas simbolik yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu mekanisme apakah mereka betul-betul diampuni. Beda dengan ini, Yesus betul-betul berkata, dosamu diampuni. Ya, saudaraku ya, ini semoga meneguhkan hati saudara yang meragukan Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Saudara ya. Kemudian di sini ada yang menarik. Yesus sebelum berkata dosamu sudah diampuni, ia menggunakan kata hai anakku. Bahasa Yunani anakku itu menggunakan kata teknon. Itu adalah bentuk lembut dan penuh kasih sayang. Ungkapan seperti seorang ayah berbicara kepada anak yang disayangnya. Nah, saudara bisa membayangkan gak? Bagi seorang yang lumpuh, yang di dalam kehidupan masyarakat sosial ia dianggap berdosa, terkutuk, tidak layak masuk rumah ibadah. Ketika ia disapa dengan ungkapan hai anakku yang kukasihi kusayangi, itu adalah sebuah gimana ya cara Tuhan memandang saudara. Kalau saudara lumpuh kan saudara biasanya dibully, diejek-ejek, dihina. Gak usah zaman dulu, zaman sekarang juga sering terjadi. Dan itu akan melukai saudara. Tiba-tiba ada yang berkata, hai anakku yang kusayangi, aku mengasihi engkau dan engkau sudah diampuni. Gimana perasaan saudara? Itu pasti akan membangkitkan iman, membuat merasa kita sukacita. Karena sepanjang hidupnya orang lumpuh ini dihina, dicibir, dipandang warga kelas 2. Tidak dianggap pendosa. Tapi ada yang mengasihi dia. Seperti itulah cara pandang Tuhan kepada kita, saudaraku. Yesus mengangkat martabat orang itu sebelum ia menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan dosa itu dianggap sebagai hal yang lebih hakiki. Yang paling dibutuhkan manusia hari ini. Gak cuma pemulihan secara fisik. Kalau saudara hari ini sakit dan terbaring di rumah sakit, saudara membutuhkan pemulihan. Tuhan apakah mau menyembuhkan saudara? Iya, dia mau menyembuhkan saudara. Tetapi bagi Tuhan yang paling penting itu adalah pengampunan dosamu dan hidupmu dipulihkan. Ketika saya bicara pemulihan itu bukan sekedar engkau sembuh dari penyakitmu. Hidupmu dipulihkan itu artinya Tuhan mengampuni dosa pelanggaran, dan itu dimulai dari pengakuan kita. Kita mengakui kita berdosa, kita mengakui kita bersalah, kita mengakui kita mau menerima Yesus. Ini adalah jalan pemulihan. Dan biasanya dari pengalaman saya pribadi, memang banyak terjadi mujizat setelah orang itu diampuni dosanya. Masalah terbesar umat manusia itu ialah terpisah dari Tuhan. Keterpisahan dari Tuhan membuat kita ada hidup di bawah bayang-bayang kutuk atau penghukuman. Maka oleh sebab itu kita harus diampuni agar saudara terbebas dari hukuman, saudara terbebas dari zona penghukuman ilahi. Ketika saudara diampuni, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara diangkat menjadi anak. Saudara dianggap layak untuk menerima janji Tuhan. Saudara tidak hidup lagi di bawah kutuk dan penghukuman. Dan saat itulah saudara akan dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Perhatikanlah dirimu sendiri. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah engkau betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup benar dimulai dari dibenarkan. Dibenarkan dimulai dari pengakuan dosa. Siapa yang mengakui pelanggarannya pasti akan diampuni dan disayangi oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita dengan kerendahan hati mengakui dosa dan pelanggaran kita. Dan kita berdoa, kita butuh darah Kristus Yesus yang mengampuni kita. Kita butuh juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Baru setelah itu pemulihan akan terjadi. Kalaupun kita tidak dipulihkan, kalaupun kita tidak disembuhkan, kita tidak akan kecewa. Karena kita tahu keselamatan jiwa kita sudah dijamin. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati lewat renungan kita di kesempatan kali ini, dan mari kita bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Ada begitu banyak hikmat dan pengertian yang kami dapat, Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan tolong kami agar kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup dalam pengakuan dosa, kami boleh hidup dalam pengampunan, kami hidup dalam pemulihan oleh pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa sehingga kami boleh tumbuh dan berkembang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Besar harapan kami, saudara tetap memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran dan rindu untuk mengalami pertumbuhan rohani yang pesat, saudaraku ya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.